Belong With Me from Taylor Swift membuka kebersamaan kita. Lagu yang sangat apik sekali di kesempatan pagi hari ini. Lirik-liriknya perlu kita dalami dan akan mengantarkan kita untuk membahas satu topik yang mengajak kita untuk merefleksikan. Sebenarnya kita harus melihatnya kemana? Melihat ke atas atau melihat ke bawah? Dalam pengertian yang sangat filosofi ya. Kalau melihat dalam perjalanan kita lihatnya harus ke depan pastinya. Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Sela Nurlija di kesempatan pagi hari ini kembali menemani Anda semuanya berbincang bersama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Feeling blue. Hari ini mempergunakan blue jadi feeling blue gitu ya. Selalu berwarna ya. Berwarna Ya, ya. itu memang penuh warna Mbak Ola. Ya, Betul, hidup sepanjang itu tabungan kita kan iya, penuh dinamika, ya, penuh ups and downs. betul. Semarak sekali begitu Pak Arfan. Betul. Baik, Pak Arfan, dari lagu yang dibawakan oleh Taylor Swift ini ya, You Belong With Me. Dari bagian lagu ini gitu kan, adakah liriknya yang ingin Pak Arfan garis bawahi, highlight gitu ya, berkenaan dengan topik yang akan kita bahas? Melihat ke atas atau melihat ke bawah nih semestinya? Silakan Pak Ya. Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini lagunya bagus sekali ya. You Belong With Me ya, Mhm. dari Taylor Swift. Jadi dia ini cerita mengenai true story sebetulnya ini. Ini true story. Taylor Swift ini mencintai seorang pria yang sudah punya kekasih gitu. Mhm, 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 Nah, kemudian dia menceritakan bahwa kekasih si pria itu begitu sempurnanya gitu, mhm. ya. Dia tuh cheerleader gitu, kapten cheerleader. Oke. Kemudian si eh, kekasih si pria ini wanita yang anggun, ya, suka memakai sepatu hak tinggi gitu, ya, dan sangat cantik katanya, sangat seksi gitu, ya. Namun si wanita ini sering menyakiti si lelaki gitu. Mhm, mhm, Nah, mhm, Taylor mhm, Swift ini sebenarnya naksir sama orang ini gitu, sama si pria ini, tapi dia ragu-ragu gitu karena orang ini punya kekasih yang jauh di atas dirinya gitu, tetapi ada kelemahannya yaitu suka menyakiti gitu. mhm, Nah, mhm, Taylor Swift ini dalam lagu ini membuat sebuah comparison, membuat sebuah perbandingan dengan dia melihat ke atas, Mbak, ya. mhm, Jadi dia bilang walaupun aku ini hanya orang biasa, ya, tetapi aku sangat mencintai kamu dan aku yakin aku bisa membahagiakan kamu gitu. Nah, kira-kira mhm, begitu. mhm. Walaupun aku Oke. ini orang orang biasa saja, nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan sama kekasih kamu itu gitu. Kira-kira begitu. Mhm, Nah, oke. dia katakan di sini, dia bilang begini, kamu sedang teleponan dengan pacarmu dan pacarmu marah, ya. You are on the phone with your girlfriend and she's upset. She's going off about something that you said. Pacarmu Mhm, marah karena sesuatu yang kamu katakan. Cause she doesn't get your humor like I do. Karena pacarmu itu tidak bisa diajak bercanda seperti diriku gitu. Jadi gampang marah mhm, gitu ya. mhm, Kemudian dia bilang gini, I'm listening to the kind of music she doesn't like. Aku nih mendengarkan jenis musik yang pasti pacarmu tuh nggak suka gitu. And she will never know your story like I do. Dan pacarmu itu tidak akan pernah memahami cerita-cerita kamu, kisah-kisah kamu seperti aku gitu. Ya, dia bilang um, apa namanya? But she wears short skirts. I wear t-shirt gitu ya. Pacarmu memakai rok pendek sementara aku pakai t-shirt, dia bilang gitu, pakai kaos. mhm, Ya. She's a cheer captain and I'm on the bleachers. Pacarmu seorang kapten cheerleader dan aku hanya penontonnya saja. Kan beda kan mhm. gitu ya. Jadi Iya, dia nih selalu dia melakukan yang namanya social comparison. Dia membandingkannya ke atas gitu. Itu yang nanti kita iya. sebut sebagai upward social comparison, ya. Dia bilang begini, if you could see that I am the one who understands you, ya, andai saja engkau tahu bahwa akulah orang yang bisa mengerti dirimu, ya, been here all along, so why can't you see? Selama ini aku selalu di sini, lalu kenapa kamu tidak bisa lihat? You belong with me, you belong with me. Kaulah milikku, kaulah milikku. Mhm, Itu mhm. Oke, oke, Taylor Swift, you belong with me. oke. Jadi dia mencintai pacar orang gitu ya. Iya,
Oke, jadi sah-sah aja namanya juga mencintai ya Pak Arfan ya. Iya Ya, dong, ya. mencintai siapapun sah-sah saja kan persoalannya adalah Mencintai kan itu iya, tindakan sepihak kan, Mbak Ola, tindakan yang namanya sepihak. mencintai. Ya, Iya, ya. nggak Oke. apa-apa, itu hak hak asasi manusia. Oke, hak asasi manusia yang tidak boleh mengambil milik orang lain gitu ya. Ngambil, nah, iya, iya. Oke. Ya. Mungkin Baik. dia sedang Mhm. bermain dengan hayalannya sih sebenarnya nih, kalau saya Bermain lihat dengan dari hayalannya. tweetnya. Iya, iya, baik. Pak Arfan, memang hidup kan tidak ideal ya, apa yang kita harapkan tidak selalu kita bisa dapatkan begitu. Nah ini, pagi ini kita mau mengajak smart listener ini gitu ya, merefleksikan, eee, ini kan berkaitan dengan diri kita gitu, perlu nggak sih kita membandingkan gitu kan, membandingkan diri dengan siapa, dengan mereka yang ada di atas atau membandingkan diri dengan mereka yang ada di bawah begitu, untuk apa juga begitu, kita bahas ini. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, apa pendapat Anda? Apakah Anda punya pandangan gitu ya, sebaiknya tuh kita membandingkan kemana gitu, membandingkan ke atas atau membandingkan ke bawah. Baik, Pak Arfan, eh, belum lama ini begitu ya, ada ya di sosial media, namanya sosial media kan itu sangat ramai bisa kita lihat dimanapun. Ada seseorang yang berusia 25 tahun begitu Pak Arfan gitu kan, tiba-tiba mengatakan di Twitternya, kira-kira harusnya usia 25 tahun idealnya tuh punya apa aja sih gitu. Karena Nah, dia sering lihat apa namanya kawan-kawannya atau orang-orang gitu ya sudah jalan-jalan kemana, sudah punya apa, mobil, rumah dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Arfan dulu nih tentang kita membandingkan? Sebenarnya proses membandingkan diri itu tuh sebaiknya memang kita lakukan ya untuk mendorong diri kita atau sebaiknya jangan gitu karena nanti pasti akan membuat kita jadi rendah diri gitu. Ya ini mengacu kepada Taylor Swift dan si anak muda yang berusia 25 tahun ini nih yang nulis di Twitter itu. Tanggapan Pak ya. Arfan dulu, silakan. Terima kasih banyak Bola. Ini dua-duanya ini melakukan yang namanya upward social comparison. Upward, Bandinginnya ke ya, atas ke gitu. Jadi atas. upward ngelihatnya ke atas gitu. Mhm, Em, Kalau kita ditanya ya, mana yang lebih baik melihat ke bawah atau melihat ke atas? mhm. Kebanyakan orang akan menjawab yang mana tuh Bola? Kebanyakan orang bandingin deh sama yang di bawah. Melihat ke bawah katanya kan supaya bersyukur gitu. Sehingga Iya. melihat ke bawah itu mendapatkan predikat lebih baik daripada yang melihat ke atas gitu. Mhm, Nah, yang ingin saya sampaikan dalam talkshow kita di pagi hari yang indah ini, tidak selamanya seperti itu, Mbak Ola. Tidak mhm, semua loh orang yang melihat ke bawah itu bersyukur gitu. Melihat ke bawah itu juga berbahaya kalau kita tidak punya mindset yang benar gitu. Melihat ke bawah itu bisa membuat kita feel superior, mhm, merasa superior gitu. Kita merasa, oh saya lebih dari orang lain. Oh saya mhm, lebih tinggi dari orang lain. Saya lebih mulia dari orang lain. Saya lebih terhormat gitu. Mestinya saya diistimewakan gitu. Saya nggak boleh disamakan dengan orang lain. Nah bisa seperti itu juga sesungguhnya gitu. Tidak semua orang yang melihat ke bawah itu bersyukur. mhm, Itu mhm, Mbak Ola. mhm. Oke. Dan tidak setiap orang yang melihat ke atas itu minder. Kan seringkali kita jangan ngelihat ke atas ya nanti kamu nggak Ya, bersyukur, nanti kamu ya, merasa minder. Nggak juga tuh. ya, Dalam ya, hidup saya juga sering kok melihat ke atas gitu. Dan saya ya. bisa jadi seperti yang sekarang ini karena saya sering melihat ke atas juga gitu. Mhm, mhm, Karena mhm, to some extent melihat ke atas itu memberikan kepada saya sebuah wawasan gitu, sebuah inspirasi gitu, ya, sebuah insight gitu bahwa kalau dia bisa, kenapa gue enggak gitu. Nah, mhm. itu kan sebetulnya bisa kita dapatkan gitu kalau kita melihat ke atas. Jadi kalau saya ditanya mana yang lebih baik, melihat ke bawah atau melihat ke atas? Jawabannya bisa sama-sama baik, melihat ke atas bagus, melihat ke bawah bagus, bisa juga sama-sama jelek. Melihat ke atas jelek, melihat ke bawah juga jelek gitu. Ya, ya. Itu, Mbak. Baik. Tapi yang namanya membandingkan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tak terelakkan gitu. Oke. Tak terelakkan dan seringkali kita lakukan tanpa kita sadari. Hmm. Itu, Mbak Ola. Baik, Pak Arfan tadi kan mengatakan melihat ya, sebenarnya ini melihat ke atas atau melihat ke bawah gitu. Nah, saya ini yang tadi saya mau tanya, walaupun tadi sedikit Pak Arfan sudah menjawab gitu bahwa mungkin nggak sih kita nggak membandingkan tadi Pak Arfan sudah sedikit menjawabnya dengan mengatakan bahwa itu tidak terelakkan. Tetapi begini, melihat sama membandingkan itu sama nggak sih gitu? Karena tadi Pak Oh. Arfan menggunakan kata saya melihat ke atas gitu ya, saya
jadi terdorong seperti sekarang ini. Nah, apakah melihat itu selalu membandingkan? Dan apakah membandingkan itu benar-benar dalam pengertian sebaliknya, dia melihat kedalamannya? Kita bahas ini boleh Pak Arfan nanti Very selepas good jeda. question. Ya, Bagus lepas pertanyaan. lepas jeda ya Pak Arfan ya. Siap, Paula. Baik. Mbak Listener, kami jeda sebentar dan kami nantikan Anda bisa bergabung ya. Tadi sudah dapat trigger nih, silakan. Sudah mulai panas, silakan diketik ya. Pendapatnya, jawabannya ya ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Dan kemudian Anda juga bisa live chat di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih. Kita sambung lagi kesempatan pagi hari ini, kita membahas sebaiknya kita tuh melihatnya kemana sih? Melihat ke atas atau melihat ke bawah dalam pengertian yang filosofi ya, yang mendalam ya. Karena kalau dalam perjalanan Anda lihat ke atas atau lihat ke bawah nanti bisa nabrak ya, bisa bersenggolan dengan mobil lain ya. Baik, menyambung apa yang tadi Pak Arfan sampaikan, kita sambil tunggu dulu yang sudah masuk, ada beberapa, tapi nanti kita bacakan di sesi berikutnya. Pak Arfan, tadi saya sempat sebelum jeda menanyakan gitu, apakah melihat dengan membandingkan ini dua hal yang sama atau berbeda? Apakah melihat selalu otomatis membandingkan, dan apakah ketika membandingkan dia punya kepastian melihat secara mendalam? Silakan Pak Arfan. Very good question, Mbak Ola. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi melihat itu adalah sesuatu yang kita sadari. Ya kan? Ketika kita melihat kan kita sadar kan? Saya sedang melihat gitu. Saya mau melihat ke atas, saya mau melihat ke bawah. Kan saya sadar gitu. Yang tidak kita sadari adalah ketika kita melihat, kita pasti masuk dalam proses membandingkan. Itu yang kita tidak sadari. Kita seringkali menganggap yang namanya membandingkan itu adalah sebuah proses yang terjadi secara terencana. Jadi gini, yang pemahaman kita mengenai yang namanya membandingkan itu, misalnya kita dapat tawaran kerja lagi nih gitu. Ya, ada yang menawarkan pekerjaan yang baru kepada kita di kantor yang berbeda. Kemudian kan kita melakukan perbandingan kan pasti kan? Betul. Kita membandingkan gitu. Apa yang kita dapatkan di sini? Mulai dari paketnya seperti apa kita bandingkan dengan yang saya terima hari ini. Kemudian jenis pekerjaannya seperti apa, cocok atau tidak dengan saya. Itu proses membandingkan yang kita lakukan secara sadar, Mbak Ola. Itu sadar kan? Bahkan kita ambil kertas itu, kita bandingkan gitu. Ya. Tetapi yang sering kali kita lupa, ada banyak sekali proses membandingkan yang terjadi tanpa kesadaran kita. Yang terjadi secara otomatis dan kita tidak menyadari bahwa kita sebetulnya sedang melakukan proses membandingkan. Itulah yang terjadi ketika kita melihat gitu. Yang kita sadari kita sedang melihat. Tetapi sesungguhnya kita tanpa disadari kita sedang membandingkan. Walaupun proses membandingkannya tidak sedetail kalau kita melakukannya secara terencana gitu. Itu Mbak Ola. Oke, baik. Pak Arfan, ada yang mengatakan, oke, mari kita mulai masuk nih ya, bicara tentang, kan ini sebenarnya kan kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arfan, mendorong adanya pertumbuhan di dalam diri. Kalau begitu ketika bicara tentang melihat ke atas atau ke bawah, sebenarnya esensi yang kita mau dapat, yang kita Pak Arfan ingin tanamkan atau pesankan kepada kita semua ini sebenarnya esensinya apa sih? Apakah esensi untuk melihat adanya sebuah ruang untuk bertumbuh, berubah dan sebagainya, begitu tujuannya ke arah situ kah? Atau bagaimana? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Ya, jadi melihat ke atas dan melihat ke bawah itu sesungguhnya sama bagusnya. Kalau kita punya mindset yang benar gitu. Tapi kalau kita tidak punya mindset yang benar, melihat ke atas dan melihat ke bawah itu sama jeleknya. Gitu Mbak Ola. Jadi yang ingin kita dapatkan sesungguhnya adalah mindsetnya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita melihat ke bawah itu yang muncul rasa syukur gitu. Tapi bukan perasaan sombong, bukan perasaan bahwa kita adalah manusia yang terpilih, yang berbeda dengan kebanyakan orang, yang harus mendapatkan perlakuan yang istimewa, bukan itu gitu. Tapi arahnya ke bersyukur. Nah, kalau kita melihat ke atas, bagaimana caranya supaya itu bukan melahirkan perasaan minder, perasaan penuh kekurangan, perasaan iri gitu ya, tetapi yang lahir adalah perasaan termotivasi,
terinspirasi, ingin meningkatkan diri, gitu. Ingin menjadi the best version of ourselves, gitu. Nah, gimana ini caranya, gitu? Karena kalau kita tidak menemukan mindsetnya, maka melihat ke atas dan melihat ke bawah itu bisa sama jeleknya, bahwa dan sama berbahayanya, gitu ya, akan membuat kita jauh dari kebahagiaan, gitu. Oke, baik. Eee, Artinya kalau tadi kan, eee, kaitannya adalah melihat ke atas dan melihat ke bawah akan sama baik atau sama buruknya ini tergantung mindset yang kita miliki itu seperti apa, begitu ya Pak Arfan ya? Ya, Kan banyak orang mengatakan gini, pakar-pakar atau ahli juga sering mengatakan, "Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, ya, fokuslah kepada diri sendiri," gitu ya. ya. Nah, bagaimana Pak Arfan menanggapi pandangan ini gitu? Kalau berkaitan dengan mindset tadi kan, fokus kepada diri, tapi kalau kemudian kita nggak punya comparison, harus menjadi seperti apa kan juga pasti Ya. bingung nih gitu ya. Bagaimana Pak Arfan menanggapi ini? Nah, inilah kesalahannya, gitu ya. Jadi kita itu tidak mungkin tidak membandingkan diri dengan orang lain. Hmm, Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan membandingkan diri dengan orang lain, mm, saya nggak setuju itu, gitu. Karena kita kita selalu membandingkan diri dengan orang lain kok, selalu, gitu. mm, mm, Dan itu seringkali terjadi tanpa kita sadari, gitu. Ketika kita ketemu orang, kita udah langsung masukkan orang itu dalam kategori apakah ini sekelas dengan kita, misalnya gitu, atau ini di atas kita atau di bawah kita. Dan itu terjadi secara otomatis kok, Mbak Ola. Ya, saya saja gini contoh ya, pagi-pagi gitu misalnya ya, pagi lagi jalan pagi gitu ya, itu kan ada banyak orang yang jalan juga tuh, gitu ya. mm, Ada banyak orang juga yang ketemu saya di jalan yang saya tidak kenal gitu kan, kita sama-sama jalan pagi di komplek kan. Nah itu secara spontan gitu, kalau orangnya itu yang seperti saya gitu ya, maksudnya seorang profesional dan sebagainya, itu pasti saya akan angkat tangan gini. Kenal nggak kenal tuh selalu kita, pagi Oke, Pak, gitu. ya, Itu kan terjadi secara spontan ya. ya, Tapi ya, di kompleks saya ini juga ada banyak kuli bangunan. mm, mm, Dan kuli bangunan itu juga jalan pagi juga gitu. mm, mm, Nah, tanpa disadari perilaku kita jadinya berbeda gitu ya kepada kuli bangunan ini. Dianya juga nggak nengok ke saya gitu ya, kan kan itu biasanya kan saling nengok gitu kan, begitu kita ya, nengok angkat tangan gitu, pagi Pak gitu. Nah ini nggak, dia jalan sendiri gitu, begitu dia melihat saya pun dia jalan sendiri, saya juga melihat dia nggak nengok ke saya nggak melambaikan tangan juga kan gitu. Nah sebetulnya apa yang terjadi, yang ingin saya katakan adalah itu adalah sebuah proses membandingkan yang terjadi secara otomatis gitu. Begitu kita ngelihat, oh ini sama nih kayaknya nih orang kantoran nih gitu ya, orang kantoran, orang yang kerja profesional, itu kan nggak pakai mikir kita, langsung pagi Pak gitu. Dia nengok ke saya nengok ke dia. Kita sama sekali tidak mengenal namanya siapa gitu. Tapi karena setiap pagi ketemu, setiap pagi kalau jalan pagi pasti ketemu, angkat tangan gitu. Tapi ketika melihat ada orang yang di bawah saya gitu ya, dia juga melihat saya di atas dia gitu. Dia juga nggak mau nengok ke saya. Dia nggak nengok, saya juga melihat dia melengos ya saya juga ya biasa saja gitu, tidak menyapa atau apapun gitu. Dan itu tidak ada yang salah dengan hal itu gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah itulah sebuah proses membandingkan yang kita tidak sadari gitu. Kita mengatakan oh jangan suka membanding-bandingkan orang dong gitu kan ya. Itu kan kayak nasihat yang mulia gitu lah ya, nasihat kebaikannya gitu. Tapi sebetulnya kita nggak bisa loh. Bahkan kita di kantor saja Mbak, kita mencari teman itu berdasarkan apa? Teman-teman Perbandingan, kita, iya. Ingat nggak waktu Mbak Ola kuliah dulu? ya, ya, Itu kan pasti punya grup ya, kelompok bermain. Itu kan kurang lebih yang kayak Mbak Ola juga gitu lah ya. Kira-kira lah gitu, kurang lebih seperti itu. ya, 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 betul, Nah, betul. itu terjadi kenapa? Karena kita membandingkan gitu. Begitu kita menghadapi sekelompok orang, maka kita mulai membandingkan. Setiap orang itu kan selalu mencari teman kan. Kita kan makhluk Betul. sosial, kita cari cari teman. Ngelihat teman itu pasti siapa ya yang sepantaran sama gue ya, yang kalau ngomong tuh nyambung enak. Kenapa? Ngomong yang nyambung dan enak itu adalah kalau kita itu setara gitu. Paling Mmm, enak kan ngobrol sama teman yang setara kan ya. betul, betul. Ketimbang kalau ngobrol sama bawahan yang dia di bawah kita seringkali harus jaim kan gitu, jaga image. Nggak bisa ketawa cekakakan gitu kan, nggak bisa ya. Ngomong sama yang di atas juga kan jaga image juga. Jangan-jangan Mhm, kita bercanda-bercanda ya, waktu makan siang kita bercanda sama dia,
akhirnya dianggap itu sebuah kelemahan kita oleh atasan kita. Itu kan bahaya juga gitu. Yang Mm-mm, paling enak mm. itu kan mencari orang yang setara sama kita gitu. Nah, itulah yang terjadi. Kita membuat perbandingan-perbandingan, Bang, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Pak Arfan, bagaimana supaya kita tidak terjebak ketika kita ya tadi ya membandingkan, melihat ya kalau melihat tadi dengan penuh kesadaran tadi itu ya, supaya kita artinya tidak menjadi apa merasa bahwa nggak pernah puas diri kan ini salah satu yang sering kali juga dinasehatkan atau dalam nasihat yang mulia itu adalah jangan kerap membandingkan diri karena nanti kamu nggak akan pernah mencapai kepuasan diri. Nah ini Ya. bagaimana apa menanggapi hal ini? Kita bahas ini Pak Arfan nanti di sesi berikutnya kita jeda sebentar. Kita berikan kesempatan kepada smart listener untuk meresapi dulu nih apa yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh Pak Arfan. Smart Listener tetap bersama dengan kami sambung bahasannya dalam Smart Happiness selepas beberapa informasi berikut.